Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Cara Jitu. Oke, di depan saya sudah ada HP Samsung J2 Prime dengan tipe SM G532G. Nah, HP ini dengan keadaan mati. Setelah saya cek, ternyata ada konslet di bagian kibat atau di jalur baterainya. Oke, bagaimana saya mengukur, bagaimana saya menentukan HP ini konslet atau tidaknya? Yang pertama adalah menggunakan multitester seperti ini. Kalian ini ya, dikali 10 ohm, lalu kalian ukur saja seperti ini. Probe hitam kalian taruh di ground dan probe merah ini berjalan ya dari sini. Nah, di sini adalah jarumnya menunjukkan, di sini jarumnya menunjukkan angka 0, berarti HP ini mengalami short. Lalu kita balik probe merah ke ground dan probe hitam ke jalur baterainya. Nah, di sini 0 berarti positif, HP ini mengalami konslet di jalur baterai atau jalur kibatnya. Oke, langkah kedua adalah dengan menggunakan power supply. Nah, di sini akan saya contohkan dengan menggunakan power supply. Kamera deh. Oke, di sini power supply kita set ke 4,2 volt. Lalu sapitan yang warna hitam ini kita taruh di ground atau di min pada baterainya ya. Lalu probe merah ini kalian taruh di jalur kibat. Nah, maka akan terdengar bunyi seperti itu dan tegangan turun. Dapat saya pastikan bahwa HP ini mengalami short. Mengalami short kibat. Oke, langsung saja akan saya eksekusi. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya menggunakan ini sebuah MBR rakitan. Bukan MBR ya, tapi ini adalah dua buah baterai yang saya rakit sedemikian rupa. Dan di sini ada modul step up. Nah, untuk video pembuatannya nanti akan saya taruh di keterangan video ya. Untuk kalian yang berminat membuat alat seperti ini ya. Ini tanpa adaptor. Jadi kekuatannya hanya di baterainya saja. Oke, langsung saja saya akan eksekusi. Nah, di sini saya menggunakan kabel seperti ini ya, pendek, jangan kabel yang panjang, nanti takutnya bukannya shortnya hilang, malah kabelnya yang terbakar. Oke, karena di sini yang short adalah tegangan kibat, berarti adalah jalur 3,7 volt ya. Kita lihat baterainya. Ya, 3,7, di sini malah 3,8 volt. Oke. Nah, di sini saya hanya menggunakan tegangan baterainya saja. Di sini ada tuas, saya geser ke atas. Berarti MBR ini hanya tegangan baterai. Jadi modulnya step up tadi tidak berfungsi. Di sini saya gunakan 3,9 volt. Oke, langsung saja. Untuk kabel groundnya saya akan solderkan langsung ya.
Saya akan taruh di mana ya? Bentar. Mungkin saya akan taruh di sini. Saya akan solderkan dulu. Oke, ini adalah jalur minnya ya. Ini min baterai, min, pokoknya kayak gini lah. Oke, langsung saja. Di sini kalian perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai terlalu lama kita suntikan tegangan. Nanti takutnya jalurnya bisa terbakar. Suntikan 1 detik, angkat 1 detik, angkat saja. Nah, dimana yang kita curigai, sebelah sini atau sebelah sini yang short, kita juga tidak tahu. Langkah baiknya kita taruh seperti ini saja. Langsung yang merah ini kita tancapkan ke jalur kibat yang short tadi. Perhatikan baik-baik. Namun di sini nggak terbakar ya. Mungkin hanya panas ya. Sambil diraba-raba kalau nggak ada yang keluar asap, karena biasanya kalau di IC itu dia nggak mungkin terbakar ya. Jadi dia akan short saja. Bisa jadi kalau kelamaan di suntik tegangan, bisa-bisa jalurnya yang terbakar. Jadi jari kita harus standby di setiap IC. Dan ternyata teman-teman, jari saya terbakar nih. Dan sepertinya ada di jalur ini sinyal. Ini ya, terlihat berlubang. Sampai jari saya panas tadi ini. Kan saya tes lagi. Dan ternyata teman-teman, penyakitnya sudah ketemu, yaitu di jalur, bukan jalur ya, di IC, jadi bukan di kapasitor ya. Kalau kapasitor mungkin sudah terbakar. Nah, di sini yang mengalami panas itu adalah di IC ini. Ini adalah IC sinyal. Jadi saya akan angkat IC-nya mungkin. Ya, terlihat berlubang. Dia panas sekali sampai tangan saya itu ini ikut berlubang ya teman-teman. Tuh, jadi panas sekali. Oke, saya akan angkat ya. Akan lepas dulu. Tuh. Aduh. Oke, jadi bukan di kapasitor ternyata. Mungkin teman-teman bisa menyimak ya. Dulu. Saya akan lepas ininya. IC sinyalnya yang berlubang ini. Sebelumnya saya akan tes dulu masih
Masih short apa enggak? Nah, nih. Tentunya masih short ya teman-teman. Tuh shotnya malah tinggal separuh. Enggak deh, masih full. Shotnya masih full. Oke, langsung saja kita angkat dulu. Ngeblur gambarnya. Oke. Oke, di sini saya menggunakan pasta yang murahan ya, teman-teman. Di sini hanya 4 ribuan. Jadi saya gunakan pasta yang murah untuk melepas IC. Dan jika untuk memasang IC itu saya menggunakan plug yang agak mendingan ya, mereknya Baku. Nah, untuk IC power ini lumayan susah untuk melepasnya karena kaki-kakinya itu sangat lebar. Jadi banyak ground. Oke, ini sudah terlepas. Saya taruh di situ. Dan kita akan cek kembali apakah shotnya sudah hilang atau tidak. Masih ya teman-teman. Nah, ternyata masih ada shot lagi. Padahal IC yang berlubang ini sudah kita lepas. Padahal IC-nya sudah kita lepas. Saya akan cari lagi komponen yang mengalami short. Mungkin ada lagi yang lain. Kita tunggu dingin dulu ya. Oke ya, kita lanjut. Ini sudah dingin. Kita lanjut untuk suntik lagi tegangannya. Kita ulangi lagi. Ternyata teman-teman, kapasitor ini itu nggak kelihatan, kurang ini. Ternyata kapasitor, bro. Kalian perhatikan di kapasitor yang ini ya, hitam ini. Dia nanti akan ada ini ya. Ini yang kapasitor ini. Itu ya. Jadi saya akan lepas kapasitor ini dulu. Ini kemungkinan short.
Oke deh. Oke, kapasitornya udah tak lepas. Saya akan suntik lagi. Oke, sudah nggak short. Kita tes lagi dengan multitester. Oke, ternyata shotnya udah hilang ya. Oke, nah kalau seperti ini aman. Yang prop hitam ke ground, yang prop merah ke jalur vibat, dia nggak mentok tapi hanya di sekitaran 2-3 ohm. Nah, kalau dibalik harusnya dia nggak jalan. Yang jalan sedikit terus kembali lagi ke 0 berarti normal. Kita akan tes ke HP-nya apakah menyala atau tidak. Tapi di sini IC sinyalnya tak lepas dulu. Nanti saya akan pasang lagi. Ini tadi yang short itu ternyata ya IC sinyalnya ya. Nggak tahu, nanti kita coba lihat. Kita pasang nanti apakah IC sinyalnya juga short atau enggak. Tadi saya kira IC sinyalnya, tapi ternyata ada kapasitor di sini. Mungkin tangan saya nyentuh di kapasitor ya. Jadi saya kira IC sinyalnya yang bolong. Tapi ini bukan bolong ya teman-teman, apa? Lubang. Woi, lubang deh. Ini lubang apa itu tadi? Kayak lubang. Mungkin ini titik ya, apa titik buat masang gitu mungkin. Alah, kita tes aja dulu ini. Yang penting ini hidup. Masalah itu mah gampang, nanti kita carikan di bekas-bekas mesin yang udah nggak terpakai ya. Biasanya sih juga gitu. Ini kok enek sing ganjel loh. Kamera. Oh. Mungkin saya tadi terlalu buru-buru, jadi saya vonis IC-nya ternyata kapasitornya. Header. Dan udah terlanjur tak lepas. Tuh. Oke. Baterai. Kita langsung pasang baterai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok nggak nyala? Oh, nyala. Oke, ya, nyala teman-teman. Nah, di sini shotnya udah hilang, kapasitornya juga hilang, nggak usah dipasang, nggak apa-apa. Ya kalau dipasang ya lebih baik. Tapi di sini nggak tak pasang, ini tak buang aja. Tuh, ini ya. Tapi ini udah hidup, tapi sinyalnya belum ada karena IC-nya masih tak lepas. Nanti saya akan pasang. Dan saya akan cek dulu ya, ini beneran lubang atau hanya titik seperti yang biasanya itu. Salah. Oke, jos ya teman-teman. Sip, sip, sip. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Akhir kata, bukan akhir kata ya.
Mungkin di sini dulu perjumpaan kita. Di sini dulu. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Masa mau dia? Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula. Jangan lupa dukungannya dalam bentuk subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.